Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Abu Jahal adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di suku Quraisy, suatu kelompok masyarakat terkemuka di Mekah pada masa itu. Namun, reputasinya lebih banyak dikenal karena sikapnya yang sangat menentang dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya dikenal sebagai seorang yang menentang ajaran Islam, Abu Jahal juga memiliki sifat sombong. Sikap angkuhnya dan perasaan bahwa dirinya lebih unggul dari yang lain semakin memperkuat image Abu Jahal sebagai tokoh yang zalim. Terdapat suatu kisah ketika Abu Jahal yang diam-diam mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal merasa takjub dengan Al-Quran. Akan tetapi, karena gengsi dan kesombongannya, Abu Jahal tidak mau terang-terangan mengakuinya. Sampai akhirnya, apa yang dia sembunyikan itu terbongkar. Lantas, bagaimanakah kisah Abu Jahal yang diam-diam mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran? Berikut ini kisah selengkapnya. Sahabat Muslim, Abu Jahal adalah putra dari Hisham bin Al-Mughirah dan Asma binti Makhrabah yang merupakan keturunan suku Quraisy dari kaum Bani Makhzum. Nama aslinya adalah Ammar bin Hisham, namun dulu dikenal sebagai Abu Al-Hakam atau Bapak Kebijaksanaan. Dulunya, ia merupakan seorang yang cerdas, fasih berbicara, bijaksana, dan berpengaruh di masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mendapat julukan sebagai Bapak Jahiliyah dikarenakan kesombongannya yang enggan menerima kebenaran Islam yang sebenarnya. Selain memiliki julukan Bapak Kebodohan, Nabi Muhammad SAW juga menyebutnya sebagai Fir'aun umat kala itu. Abu Jahal, yang saat itu kira-kira seusia dengan Nabi Muhammad SAW, menentang Islam sejak hari-hari pertama. Dia lantas memiliki hati yang buruk dan memusuhi Nabi SAW, khususnya kaum muslim yang lemah. Bahkan, ia tak segan melecehkan dan menyiksa umat Islam, mulai dari memaki, menghina, memerintah orang untuk meletakkan kotoran unta di kedua pundak Nabi ketika sedang sholat, dan merencanakan berbagai upaya pembunuhan. Abu Jahal adalah orang yang cerdas juga sangat berpengaruh. Lantaran itu pula, Rasulullah SAW sangat berharap Abu Jahal sudi memeluk Islam. Saat dakwah Islam melemah dan mendapatkan banyak sekali penentangan dari kaum Quraisy, Rasulullah SAW pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara kedua lelaki ini, Abu Jahal ibn Hisham atau Umar bin Al-Khattab." Melalui doa tersebut, Rasulullah SAW sangat berharap Abu Jahal masuk Islam sehingga dapat mengurangi permusuhan kaum Quraisy. Beliau memohon doa itu sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Ternyata di antara kedua tokoh yang beliau harapkan itu, Umar bin Khattab yang terpilih dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mampu melindungi Islam dengan pengaruhnya di tengah kaum Quraisy. Pesona Al-Quran sebagai kitab suci sudah tersebar di kalangan kafir Quraisy. Mereka adalah orang-orang Arab yang mengerti bahasa Al-Quran. Pada awal-awal Al-Quran turun, mereka merasakan sebuah keajaiban saat mendengarkan bacaan Al-Quran dan selalu merasa ingin mendengarkannya. Hal tersebut pernah terjadi pada diri Abu Jahal meskipun tidak sampai mengantarkannya kepada keimanan. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Khanas adalah tokoh-tokoh Quraisy yang memiliki perasaan tersebut. Diam-diam, ketiga orang itu secara terpisah menyelinap ke rumah Rasulullah SAW demi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari beliau SAW. Beberapa saat menjelang subuh, mereka pulang pada waktu yang bersamaan dan memergoki satu sama lain di tengah jalan. Mereka sama-sama terkejut dan saling menyalahkan. Karena tidak dapat lagi menghindar, akhirnya mereka sepakat untuk menyimpan kejadian itu sebagai rahasia di antara mereka bertiga. Ketiganya berjanji tidak akan menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Jangan mengulangi lagi hal yang sama. Jika kita terlihat oleh orang-orang bodoh itu, kehormatan kita di mata mereka menjadi lemah, sedangkan harga diri Muhammad menjadi semakin kuat, kata salah satu di antara mereka. Lalu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan berpencar. Namun, saat malam kembali tiba, mereka merasa diseret oleh kakinya untuk menyelinap ke rumah Rasulullah SAW lagi.
dan melakukan hal yang sama. Di malam ketiga, mereka tetap ingkar janji. Mereka datang kembali untuk mencuri dengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW di rumahnya. Dan mereka pun berpapasan lagi untuk yang ketiga kalinya. Mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain. Akhirnya berjanji lagi dan lagi. Masing-masing mereka berjanji akan mengakhiri perbuatan mereka itu. Kejadian itu membuat Akhnas bin Syuraik bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Akhnas bin Syuraik tidak bisa menahan dirinya untuk meminta pendapat tentang apa yang dirasakan oleh kedua temannya. Ia pun pergi ke rumah Abu Sufyan. Ceritakan padaku, wahai Abu Hanzalah, apa yang kamu rasakan saat kamu mendengarkannya dari Muhammad? Tanyanya. Abu Sufyan menjawab, wahai Abu Sa'labah, demi Allah, aku telah mendengar sesuatu yang aku tahu maknanya, dan aku juga mendengar sesuatu yang aku tidak tahu maknanya. Akhnas menimpali, dan aku, demi Allah, juga merasakan hal yang sama. Merasa mendapat Akhnas kesan yang sama dari Abu Sufyan, Akhnas meneruskan langkahnya ke kediaman Abu Jahal. Wahai Abu Hakam, apa yang kamu rasakan saat mendengar dari Muhammad? Tanyanya. Abu Jahal menjawab, apa yang aku dengar? Dengan gaya diplomatis dan rasa gengsi yang tinggi, ia berkata, kita telah bersaing dengan keturunan Abdi Manaf dalam kemuliaan. Mereka memberi makan orang, kita pun memberi makan orang. Mereka menolong orang, kita juga menolong orang. Mereka memberi, kita juga memberi. Sampai kita kalah seperti halnya tadi malam, seolah kita adalah kuda yang tergadaikan. Akhnas berkata, aku tak perlu basa-basimu. Sekarang jelas telah datang seorang nabi dari bangsa kita yang telah diberi wahyu kepadanya. Kapan kita menyambut kesempatan yang emas ini? Dengan sombongnya Abu Jahal berkata, demi Allah, kita tidak akan mengimaninya dan membenarkannya. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Akhnas bin Syuraik secara diam-diam mendengarkan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal yang tahu akan kebenaran, akan tetapi kesombongannya membumbung tinggi bagai gunung yang membuatnya tidak mau mengakui kebenaran. Sekian video kali ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian, agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.